Jadi doa itu ada adabnya. Kita minta sama manusia aja ada adabnya, ya. Bagaimana minta kepada Allah Jalla wa Ala, ya. Antara adabnya, yang pertama adalah memuji Allah Jalla wa Ala, lalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, kemudian melihat seseorang. Orang ini, ya, datang ke masjid, duduk, kemudian bilang, Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ajilta ya ayyuhal musalli, kecepatan kamu, kata Rasul. Idza sallaita, kalau beres salat terus mau doa, fahmadillah, puji dulu Allahnya, wasalli alaihi, kemudian salawat, terus doa. Rasul ajarkan orang itu, ya, puji dulu Allahnya, terus berdoa, terus salawat dan berdoa. Setelah itu datang seseorang, selesai dia tahiyatul masjid, mungkin dia duduk, dia memuji Allah, dia bersolawat, kemudian Nabi SAW mengatakan, ayyuhal musalli, kamu, terus ud'u tujib, sekarang doa, pasti dijabah sama Allah. Tapi ada adabnya, dipuji dulu, solawat dulu, ya, itu adab dalam berdoa, ya. Makanya kita harus pakai ini adab nih, ya, agar kita bisa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujinya bagaimana mujinya? Muji dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Antal malik, antas salam, antal quddus, azizul jabbar, mutakabbir, semua puji, nama-nama Allah disebutin. Kita memuji Allah dengan sifat-sifat Allah, sebutkanlah, ya. Lalu kita juga boleh menyebutkan kelemahan kita. Antal ghani wa nahnul fuqara, ya Allah, engkau maha kaya, kami yang miskin. Engkau maha kuat, kamilah yang lemah. Ya, lalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya seperti apa? Bebas, yang penting salawat. Salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita untuk baca di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, itu salawat Ibrahimiyah, boleh dipakai pada saat kita sedang berdoa, ya. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ya, adab yang kedua, berwudu dengan wudu. Ini adab, ya, bukan keharusan, adab. Kalau kita pakai, tentu peluang diijabah sangat besar, ya, wudu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat dalam hadis, lamma astaghfara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Ubaid bin Abi Amir. Jadi Rasul pernah mau mendoakan seseorang namanya Ubaid Abu Amir. Rasul wudu dulu. Rasul berwudu, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, lalu berdoa, Allahumma gfir li Ubaid Abi Amir, ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir. Tapi Rasul wudu dulu. Dari sinilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim inilah Rasul para ulama mengatakan istihbab. Ini adab yang sunnah dilakukan seseorang yang ingin berdoa. Ya. Juga yang ketiga, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat juga termasuk adab dalam berdoa. Ya, walaupun kalau Anda tidak tahu kiblat, Anda boleh berdoa dari arah mana saja. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kerap dalam berdoa, beliau menghadap ke kiblat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Karena mengangkat kedua tangan itu menunjukkan sifat apa? Butuh gitu loh. Ya, ada nggak yang minta-minta tapi tolak pinggang? Nah, ada, kita juga nggak mau ngasih. Kau minta-minta tolak pinggang, ya. Tapi pada saat dia begini kan kelihatan banget nih dia butuh. Nah, itulah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam sebuah hadis, ini hadis sangat begitu agung ya Bapak Ibu sekalian ya, riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bilang, Innallaha, sesungguhnya Allah, Hayyun Karim. Allah nih pemalu dan mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatain. Allah tuh malu kalau ada hambanya berdoa mengangkat tangan namun pulang dalam tangan kosong, kata Allah. Allah malu kalau tidak memberikan orang yang berdoa angkat tangan, Allah malu. Di sini para ulama mengatakan apa? Berarti Allah akan berikan orang yang angkat tangan dalam berdoa. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu difahami bahwa tidak semua doa sunnahnya angkat tangan. Ya, di sini doanya tuh doa umum. Sekarang nih Bapak Ibu misalnya mau doa, boleh angkat tangan. Boleh. Tapi kalau doa-doanya tuh dari Rasul, contoh, Rasul tuh punya doa masuk masjid, keluar masjid. Itu doanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, masuk masjid. Allahumma iftah li abwaaba fadlik, itu keluar masjid. Baik. Ini dari Rasul dua-duanya. Sekarang kita lihat aja, Rasul waktu baca doa ini angkat tangan atau tidak. Kalau Rasul tidak angkat tangan, kita tidak perlu angkat tangan di situ. Tapi kalau Rasul angkat tangan di situ, kita angkat tangan. Ya, ternyata Rasul tidak angkat tangan dalam membaca doa itu. Jadi kalau mau masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Tidak seperti itu ternyata. Rasul jalan tanpa mengangkat kedua tangan. Doa selesai wudu. Kan ada doa langsung dari Rasulullah SAW selesai wudu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita lihat, ini Rasul angkat tangan atau tidak? Karena doanya telah dibaca oleh Rasul. Kita lihat caranya. Apakah diangkat tangan oleh Rasul SAW atau tidak? Pada saat tidak, berarti yang sunnah tidak mengangkat tangan. Ya, jadi kalau habis wudu nggak perlu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Turunin tangannya, itu yang sesuai sunnah. Ya, jadi nggak semua doa itu memang diperintahkan angkat tangan. Tapi kalau doanya umum, terlepas umum, tidak ada zikir setelah melakukan ibadah tertentu kayak tadi, maka disunahkan angkat tangan. Ya, kalau doanya umum, disunahkan angkat tangan. Yang kesekian, berapa sekarang? 5. Ikhtiyar ahsanul alfadhi wa ajma'iha. Memilih kata-kata terbaik dalam berdoa. Ikhtiyar ahsanil alfadhi wa ajma'iha. Karena penting nih. Kalau kita nggak milih kata-kata dalam berdoa, jangan salah ngomong di hadapan Allah. Terus gimana? Yang paling baik gimana? Yang sudah pasti ya melewati uji kata-kata, itu pasti di-approve oleh Allah, kata-katanya disukai oleh Allah, adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Doa yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis, itu sudah pasti oke. Ya, itu sudah lewat masalah apakah ini salah, kelirukah dalam kata-katanya, terlalu dalamkah doanya, terlalu detailkah doanya, gitu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalin doa-doa. Ini kan menunjukkan bahwa kata-kata dalam berdoa itu penting. Apalagi kalau itu berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harus ada peningkatan gitu loh, ya. Jangan dari dulu taunya tuh doa-doanya itu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, ini penting. Tapi memang cuma ini yang penting. Kan banyak banget. Ya. Ya. Nah, itulah pentingnya kita berdoa dengan lafaz-lafaz dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Juga di antara adab khafdus sauti fid du'a. Melembutkan suara saat berdoa. Melembutkan suara saat berdoa
itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam pada surat Maryam di awal-awal. Pada surat Maryam di ayat yang kedua serta ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 2 dan 3. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, kata Allah. Nabi Zakaria itu waktu minta Yahya itu mintanya dengan suara yang lirih, kata Allah. Suaranya pelan, lembut, nggak teriak-teriak, ya, nggak teriak-teriak. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab dalam berdoa. Waktu itu ada di antara para tabi'in, ya, yang teriak-teriak dalam berdoa. Sahabat di situ menegur dan mengatakan, innaka tad'u rabban, sesungguhnya kamu telah atau tengah meminta Allah yang tidak tuli. Jadi nggak usah kenceng-kenceng juga Allah dengar. Bahkan hanya di hati pun Allah dengar. Makanya kan yang kalau kita lihat kesalahan ini sangat besar sekali pada saat mungkin kita umrah atau haji. Orang teriak-teriak dalam berdoa, fala haula wala quwwata illa billah. Dan teriaknya itu mengganggu orang lain pula. Di tawaf teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, rabbana rabbana, la haula wala quwwata illa billah. Kita mau doa nggak konsen, kita nggak bisa konsentrasi, kita nggak bisa fokus. Padahal itu bukan adab dalam berdoa, dan itu kan nggak ada tuntunannya. Berdoa di tawaf itu bebas, mau doa apa juga terserah, ya. Ini malah diikatkan dengan sesuatu yang bukan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini kesalahan, gitu, ya. Ini kesalahan. Padahal adabnya justru sebaliknya. Pada saat dia bisa melembutkan apa suaranya dalam berdoa, ya.